Dari minggu lalu sampai tadi pagi saya itu lagi rajin sekali bangun pagi. Biasanya sebetulnya saya bangun pagi juga karena saya punya anak kecil harus ngurusin dia sekolah. Tapi biasanya kalau anak saya sudah pergi sekolah saya gini, udah gak ada apa-apa kan? Tidur lagi ya, tidur lagi. Terus bangun lagi sejam kemudian. Tapi dari minggu lalu saya nggak tidur lagi. Habis ngurusin anak, dia pergi sekolah di jam 6:30, saya langsung nyalain televisi. Karena saya lagi mengikuti perkembangan pesawat Malaysia yang sampai sekarang belum ketemu juga. Dan lagi-lagi saya sampaikan kita berdoa ya, semoga cepat ketemu titik terang, semoga cepat ketahuan ada di mana, supaya semua sanak saudara dari penumpang di pesawat Malaysia itu bisa lebih tenang, bisa tahu keadaannya di mana. Karena semua sudah pasti merasakan ya, walaupun tidak merasakan seperti hilangnya pesawat Malaysia, tapi pasti semua sudah merasakan kehilangan orang yang kita cintai. Kehilangan cinta orang yang kita cintai. Pokoknya rasa kehilangan itu kan nggak enak ya. Mau tidur, aku ngantuk tapi aku galau. Gitu kan? Terus kalau lagi galau, pasang musik slow, sedih. Pasang musik happy, nggak ada gunanya buat kita. Jadi rasa kehilangan itu seperti ada yang diambil dari tubuh kita, dibuang dan kosong. Entah kemana kita mau jalan, ngelakuin apa aja kayaknya nggak tenang. Jadi sekali lagi ya, kita berdoa semoga pesawat yang hilang cepat ditemukan atau diketahui keberadaannya dan kotak hitamnya juga bisa langsung diinvestigate, diselidiki ada apa dengan pesawat itu pada saat penerbangan itu terjadi. Dan untuk semua yang lagi nonton yang pernah kehilangan orang yang dicintai, saya doakan semoga bisa terus kuat menghadapi kehidupan. Karena walaupun mereka sudah tidak ada di sisi kita, tapi kan insya Allah hidup kita itu masih panjang. Kita harus masih berkarya, jadi semangat terus. Tamu saya yang pertama ini lagi heboh beritanya di mana-mana ya. Kadang saya ngikutin, kadang nggak juga. Tapi yang pasti berita itu muncul setiap hari. Semua orang pada ngomongin. Tapi yang pasti banyak orang membicarakan tamu saya ini sebagai seorang perempuan yang tegar. Sudah melewati banyak masalah tapi tetap aja bisa senyum. Bisa kelihatan anggun dan tetap cantik. Mbak Nia Daniati. Hai Mbak. Aku sehat. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Tetap cantik. Aku sudah lama nggak ketemu. Tetap cantik. Secantik kalau aku lihat di TV. Makasih. Tadi nggak kena macet? Alhamdulillah tidak. Tidak ya? Tadi kan aku bilang ya, berita itu lagi di mana-mana. Ya. Pasti lagi capek deh. Capek nggak sih kalau ditanyain sama orang, gimana kabarnya, apa yang terjadi, perkembangannya apa sejujurnya deh. Suka merasa gini nggak sih? Tanya gue yang lain dong gitu. Pasti itu. Udah capek pertanyaan itu lagi. Sementara kan di hati dan kepala kita itu masih bertumpuk masih kusut gitu ya, ya? masih kusut. Ya pastinya pengennya kalau ada yang minta wawancara saya itu pengennya udah topiknya yang lain aja. Kenapa ya kok harus yang itu lagi, yang itu lagi. Nah sekarang kalau kabur dari semua itu ngapain biasanya sehari-hari belakangan ini? Udah capek, udah mumet, sudah bosen dengerin semua orang. Apa yang dilakukan supaya lupa? Paling bawa anak jalan nonton. Oh nonton? Nonton. Bioskop? Ya. Oke. Terakhir nonton apa Mbak? Aduh film, saya suka lupa judul film. Sukanya nonton film apa sih Mbak Nia? Action suka. Oh action. Ngikutin anak saya sukanya film apa. Menurut anak saya yang kecil nih bagus mah ya saya ikutin aja. Yang kecil ini Angga ya? Angga tuh sudah umur berapa sih? Sudah umur 10 tahun. Sama kayak Rajata. Oh ya? Iya Rajata juga 10 tahun. Lagi senang apa Angga? Angga lagi senang main games. Oh ini video games atau games apa? Video game sama apa tuh? PS. Ya kayak gitu-gitu ya, PS gitu. ya sama. Kadang harusnya besok-besok kalau lagi mumet ketemu orang nanya nggak jelas, ketemu aku aja. Kalau aku senangnya ngomongin makanan. Iya, siapa yang nggak suka ngomongin makanan? Jadi aku ngomongin makanan, Mbak Nia traktir aku makan. Boleh sekali. Sama-sama orang Sunda kan? Iya kan, jadi di rumah suka masakan Sunda atau apa? Sering banget masak sayur asem, ikan asin, tahu, tempe, ayam. Gepuk.
Oh, aku suka empal, aku suka gepuk. Suka. Iya. Nanti saya bikin kirimin sendiri. ya. Oh, saya bisa bikin. Oh ya, benar dikirimin. Benar-benar Ini ya. semua seluruh Indonesia mendengar dan tolong dicatat ya, Mbak Nia Janji dan loh, Nianti janji. janji mau kirim gepuk karena aku tuh suka banget Betul ya. gepuk asli. Iya. Nanti tinggal dikasih saya alamatnya di mana, nanti insya Allah. Benar. Jadi Ya. di rumah masih suka masak, masih masak sendiri itu masih nggak sih? Saya masak sendiri. Kalau saya masak sendiri langsung itu semua dapur tuh berantakan pasti, kayak kapal pecah. Oh gitu. Jadi heboh. Gitu. Jadi heboh. Tapi ya rasanya tergantung suka-suka saya aja. Menurut orang mungkin ada kurang ini itu. Menurut saya sih enak aja. Kayak Angga, kalau anak itu Angga suka minta nggak dimasakin apa, mau masakin apa dong, ada favoritnya dia nggak? Kalau Rajata itu ya, senangnya suka cuman dibikinin ini, roti pakai daging, tengahnya udah. Tapi dia karena anak kecil mungkin ya, dia pernah nanya ke aku gini, ibu tuh dulunya chef ya, kok ibu bisa sih bikin nasi goreng sama roti? Oh, cuman bikin gitu doang aku dianggap chef sama anak aku. Namanya anak-anak, jadi kita berasa spesial. Angga suka nanya nggak atau minta ke Mbak Nia bikinin apa gitu di sela-sela kesibukan? Angga ini kalau saya bikinkan makanan, dia selalu protes. Katanya, makanan mama nggak enak. Lebih bagus beli aja mah. Nah tapi ada. Oh dia bilang gitu? Jadi kalau dia dikasih makanan kakak saya yang bikin, dia selalu tanya, merek kecapnya apa? Oh gitu. Terus kalau dibikinkan perkedel ataupun apa, dia kalau yang biasa dia nggak mau makan. Nih katanya mah, ini kampung mah. Jadi kalau perkedel tuh harus dibikin kecil-kecil. Ini perkedel Jepang baru dia makan. Oh gitu. Kalau sate Malaysia. Oh harus dia makan. dari harus semua. juga import. Oh hebat, Angga luar biasa banget. Iya. Jadi bilangnya ini sayur asem dari Itali mungkin iya, mau mungkin ya. gitu. Jadi cemplungin pasta aja sedikit. Jadi pergi sama anak, makan makanan anak itu bisa bikin lupa ya sama semua yang apa namanya yang lagi terjadi. Tapi yang paling menguatkan Mbak Nia itu siapa sih selain diri sendiri? Kan orang sekarang bilang, gila Nia dan itu tuh hebat banget, tegar banget, kuat banget. Tapi sebetulnya bisa bikin Mbak Nia kuat itu siapa? Tentunya pastinya anak-anak ya. Anak-anak yang terutama kalau yang kecil ini kan belum bisa diajak komunikasi. Mengenai hal-hal yang terlalu berat, kadang itu pun berdampak pada pelajaran dia. Oh iya. Begitu keadaan seperti ini dia langsung drop nilai-nilainya gitu. Ya saya maklum ya, apalagi pemberitaan itu di luar kan tidak berhenti, tidak berhenti. Dia tidak pernah menonton TV secara langsung, tapi dia buka internet. Iya. Dan juga mungkin teman-temannya melihatkan ya. itu yang menyedihkan juga ya. Dia bisa dengar dari teman ya. Iya, pernah satu kali pulang sekolah dia bertanya sama saya. Masih pakai seragam, pulang-pulang masih berdiri. Mah mau tanya deh, kenapa? Emang papa udah nikah? Tahu dari mana Angga? Teman-teman Angga bilang. Aduh, kita sebagai seorang ibu kan langsung ya. Rasanya hati ini jatuh. Saya nggak bisa jawab. Saya cuma bilang, mama juga nggak tahu, Angga ada telepon, tanyakan langsung. Saya berusaha berbicara jujur dan memang saya tidak tahu, gitu. Dan hal-hal seperti itu yang membuat kita sebagai seorang ibu pasti sangat-sangat sedih. Betul, pasti itu yang bikin sedih ya. Cuman semoga dari semua ini pastinya nantinya semua itu pasti ada hikmahnya kan, kita sering nyebut itu. Mungkin nanti ini semua bikin Angga juga lebih dewasa. Dan sebetulnya kan pasti berasa ya Mbak Nia ya, asal kita bicara jujur, anak tuh sebenarnya kan cerdas kan. Mereka bisa menerima gitu ya. Jadi di saat dia lagi down juga, kan Mbak Nia nggak boleh kelihatan down dong di depan anak-anak ya. Apa yang selalu disampaikan ke dia? Selain bahwa oke, kamu tanya langsung aja ke papa atau yang bersangkutan gitu ya. Apa yang disampaikan ke dia supaya dia mau sekolah, terus dia mau belajar lagi dan ketemu teman-temannya? Saya cuma bilang gini, Angga, dia kan selalu mau bilang kalau mama cerai dengan papa, Angga mau ikut mama. Dan tadi saya sampaikan sama anak saya, harus belajar lebih giat. Jangan terpengaruh dengan apa berita di luar, dengan kondisi mama sama papa Angga seperti ini. Toh papa tetap papa Angga. Kapanpun Angga bisa ketemu. Mama tetap mama Angga. Gak bisa
Angga hilangkan semua itu. Iya. Tapi ya sekarang saya cuma bilang anggap aja Angga sekarang papahnya lagi di mana. Iya. Nah Angga harus belajar tunjukkan dengan orang kalau Angga sayang betul sama mama. Saya bilang mulai besok harus les tambahan lagi. Tidak boleh seperti ini. Hebat. Jangan sampai terpengaruh sampai negatif sekali ke perkembangannya ya. Jadi bisa dibilang yang bikin Mbak Nia kuat anak-anak juga bikin kuat atau ada sahabat? Tentu teman-teman saya yang sahabat-sahabat saya maupun sahabat-sahabat di luar rumah dan juga tentunya teman-teman sesama pekerja seni entah yang junior maupun yang seangkatan saya, mereka selalu mensupport saya kalau ketemu. Oke Mbak Nia, semangat maju terus, kita dukung Mbak Nia gitu. Iya. Yang penting kita juga jadi harus rajin ketemu mereka juga supaya kita semakin kuat juga kan ya. Oke, aku cuma mau tanya, saya nggak mau tanya ya kenapa, apa dan lain sebagainya berita yang ada simpang siur. Tapi saya cuma mau tanya ini, satu berita yang menurut Mbak Nia paling absurd, paling nggak masuk akal yang kemarin ngikutin nggak berita sendiri atau berusaha untuk nggak ngelihat? Berusaha untuk nggak lihat. Oke, tapi kan kadang-kadang mau nggak mau kedengeran ya. Ya, ada dari aja. kiri kanan pasti ada aja. Ada yang lagi tahu. makan empal lagi enak-enak gitu ya, gepuk tiba-tiba seret masuk aja gitu kan, pasti gemes. Nah ada nggak satu berita yang menurut Mbak Nia itu absurd banget sih, nggak masuk akal deh kayaknya, kok bisa ada berita itu? Boleh nggak di-share di sini? Ada nggak satu? Mungkin jadi bisa sekalian kasih tahu juga bahwa itu kacau banget tuh beritanya. Jadi mungkin berita apa ya? Yang menurut saya ada pernyataan-pernyataan yang mengenai surat pernyataan itu bahwa itu dibikinnya main-main gitu. Buat saya, kok begini ya gitu. Sedangkan kan itu surat itu di atas meterai. Oke. Dan saya boleh dibilang mengenai hukum itu boleh dibilang saya sangat-sangat kecil sekali mengerti mengenai hukum kan. Yang mengerti hukum tentu orang yang bergerak di bidang hukum. Tapi kalau dibilang itu seperti itu main-main untuk nulis itu supaya membackup, buat saya itu kayaknya agak-agak aneh aja gitu. Nggak masuk akal gitu ya. Kalau sudah masalahnya kayak gini ya Mbak Nia, kalau aku ngelihatnya memang dalam urusan seperti ini itu urusannya jadi dia ngomong gini, aku ngomong gini, he says, she says, nggak akan ada berakhir ya. Jadi udah kita lupain aja. Yang penting kita tahu, yang penting kita tahu kita seperti apa, kita udah bisa kasih semangat ke anak, lingkungan paling dekat tahu kita seperti apa, jadi kita bisa semakin kuat. Kayak gitu, aku doakan. Tapi jangan kemana-mana lagi. Dulu kita kan masih ngobrol. Oh gitu. Kita ngobrolin aja. Kita kalau kata aku sih lebih enak kita habis ini ngobrol tentang resep sayur asem yang paling enak atau pernah makan sayur asem paling enak di mana. Nanti ya, habis ini ya, jangan kemana-mana, tetap di sini. Mbak Nia dan Niati ada di sini. Masih suka nyanyi nggak sih kalau di rumah nyanyi-nyanyi, di acara keluarga nyanyi-nyanyi? Oh sering. Masih sering ya? Iya sering nyanyi itu. Apalagi dalam suasana seperti ini. Teman-teman nih ayo nyanyi lagi nih. Nyanyi di mana aja. Di mana misalkan ayo kita nyanyi senang-senangin aja hati. Ya udah saya nyanyi aja gitu. Nggak ada masalah. Tapi untuk keluar kota saya belum ambil. Belum ya? Belum. Mungkin masih enak di rumah juga, ngurus anak juga sama Angga. Kalau keluar kota gitu Angga komplain nggak? Karena belum ya sekarang ini belum. Jadi kalaupun nanti ada tergantung anaknya, kalau bisa saya ajak. Iya. Karena pasti kan itu kalau diambil Sabtu Minggu. Iya weekend ya. Aku pengen denger dong Mbak Nia, kan Sunda ya sebetulnya aku manggilnya Teh Nia harusnya Maya. Iya. Aku pengen denger Teh Nia nyanyinya tapi nyanyi lagu Sunda. Dikit aja. Mau Sunda ya? aja? Boleh. Kalau nggak nyanyi daripada aku yang nyanyi kabur semua yang ada di sini. Harusnya kita sama-sama nyanyi. Aku cuma tahu satu lagu Sunda. Naon? Abdi teh. Naon? Abdi teh tahu enggak? Masa lagu Abdi teh nggak tahu? Oh my god. Aku kasih tahu ya. Siap ya? Tutup kuping dulu. Itu loh lagu yang gini.
Abdi teh Ayeuna. ayeuna. Oh, itu memang judulnya apa? Abdi teh boneka bukan? sanes. Oh, boneka. Oh, laras boneka. Oh, sanes abdi teh. Sanes. Oh, aku mah abdi teh Atuh. abdi teh. Siapa sih yang nulis lagu itu teh, dia tahu Nah nggak? itu dia, nggak tahu penciptanya. Nggak tahu. Iya, aku juga. Saya mencari pencipta lagu boneka ya, boneka. Oke. Sok-sok aku pengen Lagu dengerin, apa ya? pengen dengerin ya. Nyanyi Lagu ini saya pernah di lagu Sunda, saya dulu pernah bikin album Sunda. Tapi lagu ini kebetulan disukai di Jepang dan saya diundang nyanyi di Jepang. Kok gitu. bisa disukai di Jepang? Albumnya beredar di sana juga waktu itu atau gimana? Saya juga nggak mengerti kok sampai di Jepang ya, padahal lagu Sunda. Rupanya do re mi fa sol la si do-nya itu di Jepang dan di Sunda itu sama. Daminatilada. Ya. Daminatilada itu Ya. apa? Daminatilada, dalatinamida. Itu sama. Oh iya, soundnya ya, Ya. sedikit sama. Oke, aku mau dengerin lagunya. Apa judulnya? Talata. Talata. Oh, itu kayak seperti bahasa Jepang juga. Talata-san. Mungkin aku lagu Jepang katanya. Lagunya gini. Cing hariring pangdapikeun salam kuring dedenya asih ting trim nah talatah taya waleran duh aduh dirungrung kabingung cenah mah seerwagelan gitulah pokoknya. Aduh. Ayo dong, kita pengen lihat Tenia nyanyi lagi gitu dengan gaun. Waktu itu ke Jepang perform lagu ini? Lagu ini karena mereka minta dan juga bersama artis dari 5 negara lainnya disiarkan, 4 negara disiarkan tapi di Indonesia enggak. Padahal di 4 negara itu disiarkan. Dan beberapa artis dari negara Filipina, Thailand, terus dari Hong Kong, sama Jepang di Indonesianya dari. Itu tahun berapa sih? Tahun 96. 96. Ya. Sudah go internasional 96 ke Jepang. Apa artinya lagu tadi kalau boleh tahu? Talata itu pesan ya. Pesan, Talata itu pesan. Aduh nggak ngerti. Orang Sunda teh kumaha. Aku lagunya itu lagi, abdi teh lagi, abdi Abdi teh teh, lagi. Itu mah gampang dimengerti. Talata pesan. Talata itu pesan ya. Oke, nanti kita cari ya albumnya ya. Album yang pernah hits di Jepang. Ini ada telepon. Aku mau tanya, ini telepon dari Mbak Oi ya. Halo. Selamat malam. Malam. Mbak Olivia. Iya. Aku so akrab panggilnya Oi, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Selamat ya pengantin baru. Makasih. Bagaimana rasanya jadi pengantin baru? Asoy nggak? Terus. Apa? Seru. Tuh. Seru. Ini pengantin baru ini sekarang masih tinggal bareng sama mama atau sudah pisah? Sudah di Palembang. Udah Oh, sekarang di Palembang. Ya. Aduh, pasti kamu kangen dong sama mama. Kamu jauh banget di Palembang. Iya, kangen sama mama. Cuma lagi di Jakarta. Kemarin baru datang. Oh, sekarang lagi di Jakarta. Iya. Nah, kalau lagi di Palembang yang paling dikangenin dari mama apa sih? Kalau yang paling dikangenin jailnya mama. Oh, mama itu jahil. Jail banget. Wow, kalau nyanyi-nyanyi lagunya sendu-sendu nggak? Aku pikir melo-melo aja. Seperti apa jahilnya Mbak Oi? Kadang-kadang suka dikasih makanan gitu kan. Kalau lagi makan banyak-banyak, mama nggak. Ah, kenapa? Halo, halo? Kok hilang-hilang ya? Kok hilang? Halo? Halo. Ya, gimana? Maaf, maaf. Tiba-tiba tadi hilang suaranya. Iya, kalau lagi dikasih makanan, tiba-tiba mama kasih makanan kan banyak. Tapi giliran naik berat badan langsung dimarahin gitu. Oh, jahilnya galak ya, langsung dimarahin. Nggak marahnya nggak pernah marah sih sebenarnya, cuma diketawain. Oh, diketawain. Jadi marahnya sambil cengengesan maksudnya. Iya. Memangnya harusnya berat badannya berapa? Enggak. Ini lagi naik aja berat badan. Berat badan lagi naik. Tapi mama tuh dari kecil nggak pernah galak ya? Enggak sama sekali. Hah? Nggak pernah sama sekali. Kamu nggak pernah disetrap atau apa gitu? Nggak pernah, tapi sekalinya ngomong nyelekit.
Oh, sekalinya ngomong nyelekit. Masih inget nggak ngomong apa paling nyelekit waktu masih kecil deh? Kamu pernah melakukan sesuatu yang bikin mama langsung jadi geram dan naik pitam dan melotot-melotot nggak? Enggak, kalau mama nggak pernah kayak gitu, marahnya juga sekali ngomong satu kalimat selesai. Satu kalimat selesai, udah aja gitu? Iya, udah gitu aja. Nggak berkepanjangan? Enggak. Ih, oke banget. Saya paling kalau marah, saya dengan sikap aja. Saya nggak mau ngomong, sesekali ngomong. Mama nggak suka itu. Jangan dilakuin lagi, Oi. Oke? Kalau Oi lakuin lagi, Mama marah. Saya sudah diem. Kalau saya masih ngomong masih bagus, tapi kalau saya udah nggak ngomong, saya diemin anak saya. Oh gitu. Berarti judes sedikit ya, Oi, boleh dibilang gitu nggak mamahnya? Mama tegas tepatnya, sekali Tegas. ngomong pup gitu. Mama udah minta ini nggak? Minta kamu cepet-cepet punya cucu nggak? Punya anak Ya, maksudnya? Mama sih pengennya sih kalau kapanpun dikasih, ya katanya mama ya terima ya, ntar harus disayang. Tapi ya kata mama ntar anaknya sama mama ya loh gitu. Iya, Oh, yang saya bilang gitu. Soalnya kamu jauh di Palembang, jadi anaknya sama mama aja. Boleh nggak anaknya sama mama? Jangan. Saya memang bilang sama Oi, nanti kalau udah melahirkan, udah Oi mau sama Ardi di Palembang biar anaknya sama mama aja. Ih, mama kok gitu? Ya pokoknya kalau enggak Oi 3 bulan di sini, apa berapa bulan sampai anak itu lepas air susu, terus baru Oi ke Palembang, nggak apa-apa, anaknya sama mama. Atau mama aja ke Palembang? Oi, kalau mama ke Palembang aja gimana? Mau nggak? Kayaknya gitu. Kayaknya gitu ya. Ya itu juga waktu aku baru melahirkan juga ibuku aku sandra di rumah nggak boleh pulang-pulang. Oh gitu? Iya. Ya ampun. Nggak apa-apa deh, nanti aku ikut ke Palembang deh. Kamu belajar bikin pempek dulu ya. Oh pinter bikin kue loh. Oh pintar bikin kue? Iya, masak udah pinter, lebih jago Oi daripada saya. Oh gitu, Oi, kamu jago masak. Berapa lama kamu di sini? Kirim makanan dong ke sini, Oi. Ntar dikirimin deh. Janji ya? Iya janji. Bener loh nih. Iya beneran dikirimin. Didengar seluruh Indonesia loh. Iya, ntar dikirimin, tenang. Apa jadi empal sama kue? Iya boleh, apa mau kue? Aku suka banget keluarga ini. Terima kasih, Oi. Iya. Selamat malam. Ih, that's good. Aku suka keluarga ini, bagus. Rumah di selatan kan? Oh di selatan, satu kompleks kan? Satu kompleks kan? Satu kompleks dengan anaknya sekolah kan? Oh iya benar, iya anakku sekolah di dekat sekolah anak Nanti sekolah bisa Angga saya ya. titipkan kan ke anaknya? Iya ke benar-benar. susternya? Boleh enggak kita arisan berdua Oh, dong. iya. Kita kalau di sini kita nggak usah curhat-curhatan, kita curhatnya nanti aja kalau nggak Iya, ada yang betul. ngedengerin ya. Sekarang aku mau ini ya kasih beberapa pertanyaan Teh Nia. Ini harus dijawab. Ini jawabnya dengan cepat. Oke, nanti abis itu kita bahas ya. Ada timernya? Oke, timernya sudah siap. Nggak apa-apa, pertanyaannya nggak susah-susah kok. Ini selalu ada di sini memang. Ini quick question. Timernya? Oke. Lagu apa yang terakhir didengar oleh Teh Nia? Bukan dia tapi aku. Jika waktu dapat diulang kembali, apa yang ingin diubah dalam hidup? Ingin saya ubah, saya harus lebih hati-hati dalam melangkah. Lebih pilih Angga jadi penyanyi atau Angga jadi pengacara? Jadi pengusaha aja deh Angga. Pengusaha. Mengeluarkan album baru atau bermain film bareng anak? Untuk sekarang ini mengeluarkan album baru. Menikah lagi atau menimang cucu? Mana ya? Menimang cucu dulu kali ya. Ya, kalau aku mau menikah lagi dulu. Oh, tapi ini kan bukan tentang aku. Tur keliling Indonesia atau liburan bareng sama anak? Liburan bareng sama anak. Membuka usaha karaoke atau usaha restoran? Restoran. Keluar negeri bareng Oi atau nemenin Angga belajar? Tentu nemenin Angga belajar. Ditinggal atau meninggalkan? Meninggalkan. Jadi kesimpulannya sudah siap menimang cucu? Insya Allah. Sudah siap untuk dipanggil Nini? Maunya saya dipanggil sendiri. apa? Sana Jadi sini, saya naon atuh? punya cucu dari keponakan udah banyak. Manggil Udah. saya Oma. Oh Oma Nini. Oma, Oma nih. Oma nih, kenapa nggak mau dipanggil Nini kan Sunda, Nini gitu. Oh Nini mah berasa Nini gitu ya. Nini pisan. Tuh, jadi Oma aja. Kalau Oma, jadi bisa panggilnya seolah-olah Mama. Ma gitu ya. Jadi nggak terlalu, kalau Oma kan itu bahasa bule. Tapi nanti kalau misalnya sudah punya cucu dipanggil Oma, nanti kalau ketemu opa-opa gimana? Oke nggak?
Jangan opa banget ya. Jangan opa-opa, opa om ya. Iya opa om. Didoakan biar ketemu opa om lagi deh. Aku ada oleh-oleh ini buat Teh Nia. Terima kasih sudah datang ke sini. Mungkin ini nanti bisa dipakai kalau misalnya Terima kasih. Kita ke bisa Palembang, berhadapan ya. Atau lagi bobo-boboan aja tidur-tidur di rumah lagi santai-santai ya. Ih, bagus. Nanti kalau misalnya lagi sedikit sedih denger berita yang gak asik langsungin aja. Happy lagi. Iya. Itu namanya Wow. kaos happy. Itu kaos happy. Iya betul. Oke. Oke. Teh Nia, terima kasih banget sudah datang ke sini. Kita doakan yang terbaik untuk Teh Nia dan keluarga. Jangan kemana-mana, tapinya di sini masih ada tamuku yang lain ya. Jadi semuanya tetap duduk di sini, nggak ada yang boleh keluar. Ke toilet pun nggak boleh, kita kunci toiletnya. Tetap di Sarasehan. Thank you, Teh Nia.